Waktu pertemuan Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PD Perjuangan Soekarno Putri yang beberapa waktu belakangan terus digadang-gadang semakin mengerucut ke akhir pekan ini. Pertemuan Megawati dan Prabowo beriringan dengan isu kemungkinan PDIP akan bergabung ke Kabinet Prabowo. Di sisi lain juga muncul isu Presiden Jokowi meminta Prabowo tak mengajak PDIP masuk pemerintahan. Sudah ada Ketua Umum Lisan Hendarsa Marantoko, politisi PD Perjuangan Guntur Romli dan juga pengamat politik Agung Baskoro. Selamat petang Mas Agung, Mas Guntur, Mas Hendarsam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Mbak Cynthia. Saya ke Mas Guntur. Konfirmasi tanggalnya tepatnya hari apa nih? Kalau memang akhir pekan ini. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi memang pertemuan ini antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto itu insya Allah akan dilakukan, udah pasti ini ya, sebelum pelantikan, sebelum tanggal 20 Oktober. Nah, soal kepastian hari dan tanggalnya itu, yang tahu itu Mbak Puan. jadi apa yang paling mengerti dan tahu tanggalnya jam berapa itu adalah Mbak Puan ya. Kalau Mbak Puan tadi menyampaikan antara tanggal 12 dan tanggal 15 ya berarti sekitar tanggal itu Mbak pertemuannya itu. Saya nggak berani bocor. Jadi sekitar tanggal 12 sampai tanggal 15. 12 nah, kan. Ya saya ke Mas Hendarsam. Mas Hendarsam, ini kan hari ini mencuat dengan pertemuan Prabowo dan juga Bu Mega. Hari ini Pak Jokowi juga menyatakan bahwa ada kemungkinan beliau tidak datang di pelantikan Prabowo. Tapi Mensesnek langsung mengklarifikasi akan datang saat pelantikan. Ini kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan pertemuan antara Prabowo dan Mega yang akan berlangsung akhir pekan? Ya, saya rasa nggak ada kaitannya, bahwa itu dua hal yang berbeda. Jadi satu bahwa mungkin apa yang dikatakan oleh Mensesnek itu sudah bisa mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi akan datang pada saat pelantikan, dan itu juga saya rasa merupakan budaya yang sudah kultur yang sudah ada selama ini, yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo di periode sebelumnya pada saat beliau berhadapan dengan Pak Jokowi, malahan pada saat itu beliau menghadiri pelantikan. Nah, ini ketika saat ini apa namanya itu peralihan kekuasaan ya kan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang smooth landing, tentunya ya sangat memungkinkan dan sangat wajar untuk Pak Jokowi untuk hadir ya pada saat pelantikan, dan tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah atau isu terkait dengan pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu sendiri. Karena Pak Prabowo saya yakin dan juga Pak Jokowi juga saya yakin ini mengedepankan bahwa menuju pelantikan ini semua harus adem, semua harus smooth landing, harus ada relaksasi ya. Jadi kita nggak usah dulu lah kita bicara masalah kabinet-kabinetan segala macam, bahwa Pak Prabowo patut dicatat sudah melakukan roadshow ya sebelum pada saat setelah diumumkan sebagai pemenang, roadshow ke berbagai macam tokoh. Nah, yang pasti komponen-komponen tokoh yang ada seperti ke Pak Jokowi sudah pasti ya kan, sudah dilakukan ke presiden saat ini dan presiden sebelumnya Pak SBY, yang belum kan Bu Mega ini. Jadi kepingan puzzle ini akan lengkap apabila beliau bertemu dengan Bu Mega. Dan ini baik bagi masyarakat kita itu sendiri. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau sebelumnya dari pihak PDI Perjuangan banyak yang menyatakan bahwa rencana pertemuan ini bukan sekadar soal bergabung atau tidak bergabung PDIP ke dalam pemerintahan. Kalau menurut Anda sendiri, apa sih sebenarnya yang nantinya akan dibahas oleh kedua tokoh bangsa ini? Ya, yang pertama sudah ada sinyal kuat ya, PDIP itu akan bertemu melalui Ibu Mega bersama dengan Pak Prabowo ketika kita tahu saat Undang-Undang MB3 tidak diotak-atik Mbak Cynthia. Ya, Mbak Puan terpilih menjadi Ketua DPR, kemudian disambut dengan Pak Muzani sebagai Ketua MPR. Jadi PDIP sama Gerindra ini mesra sekali ya di legislatif. Nah, saya kira kemesraan ini ada arahan dilanjutkan juga di eksekutif.
Nanti Bang Guntur sama Bang Hendra Sam bisa mengkonfirmasi apakah ini ada arahan seperti itu. Karena memang ada banyak nama-nama kader PDIP yang santer disebut-sebut akan masuk, dan bahasan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa jadi salah satunya membahas bagaimana relasi antar PDIP sebagai partai pemenang di Pileg dan Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres untuk berkolaborasi. Apakah di dalam, apakah di luar, apakah di tengah-tengah, agar tetap ada peran sebagai penyeimbang. Karena kita tahu eh, ya PDIP selama ini kan menjaga situasi kebatinan di internal konstituennya ya, pemilihnya, dengan tidak langsung bertemu dengan Pak Prabowo, sekaligus tetap mengikuti proses-proses konstitusional agar ya jelas definitif siapa yang menang Pilpres dan seterusnya seperti itu. Jadi saya melihat arahan pertemuan besok memang sedikit banyak akan mengulas bagaimana relasi antar PDIP dengan Gerindra, PDIP dalam konteks secara keseluruhan sistem politik kita, apakah di luar tadi ya, di dalam ataupun di tengah, untuk memainkan peran check and balances secara optimal, Mbak Cynthia, seperti Oke, itu. gimana Mas Guntur? Sebenarnya selain ada bocoran atau tidak, apa yang akan dibahas? Sikap PDI Perjuangan sendiri akan bagaimana sih? Akankah di dalam pemerintahan, di luar, atau justru di tengah, seperti yang disebut Mas Agung? Ya, menarik apa yang disampaikan Mas Agung. Benar Mas, bahwa tapi tidak hanya sebenarnya Undang-Undang MD3 yang menjadikan komunikasi positif antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Juga tuntutan-tuntutan yang dari publik ya, seperti penundaan revisi Undang-Undang TNI dan Polri, ini yang menjadi sikap fraksi PDI Perjuangan di parlemen, ini juga disetujui oleh fraksi Gerindra. Akhirnya kan kita menyaksikan tidak ada namanya pengesahan revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Termasuk juga terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang merupakan sikap untuk mengawal putusan MK. Jadi ini memang poin-poin penting yang mendasari komunikasi positif antara fraksi PDI Perjuangan dengan fraksi Gerindra, dan juga yang mendorong pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, terkait sikap ya, sikap apakah mau di dalam atau di luar pemerintahan, ini kan kalau di ADRT kami itu semua diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, dan kami semua ini menunggu ya pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, sebagai kader kami siap, mau di luar siap, mau di dalam juga siap, begitu Mbak. Oke, Mas Hendarsam, kalau nanti ini kan hampir dipastikan pertemuan ini akan terjadi, meski belum tahu tanggalnya. Dari pertemuan ini sendiri, outputnya akan seperti apa dan dampaknya akan seperti apa di koalisi Prabowo Gibran nantinya? Tidak akan ada ya terlalu apa namanya, yang pasti tidak akan ada gejolak, karena di koalisi Indonesia Maju sudah sama-sama tahu, para ketum-ketum parpol dan para partai-partai politik sudah tahu bahwa ke semua susunan kabinet, contohnya seperti itu ya, nomenklatur dan lain sebagainya, itu merupakan hak prerogatif dari Pak Prabowo. Yang kedua, bahwa saya tahu persis Pak Prabowo orang yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun itu juga. Ya, kita tahu persis, dan beliau yang apa namanya itu, saya sebagai seorang pendukungnya udah belasan tahun mendukung beliau, tahu persis bahwa dengan orang seperti beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi yang dikedepankan memang benar-benar gagasan-gagasan beliau agar bisa diimplementasikan ke depannya ya, dan ideologi beliau bisa diimplementasikan ke depannya melalui kabinet yang akan dia susun. Dan saya sangat percaya dan yakin akan hal tersebut. Dan juga teman-teman di Kim juga saya rasa akan seperti itu. Jadi tidak Jadi gejolak sudah pasti tidak ada ya? Udahlah, kita adem-adem aja lah, udah. Nanti dengan Mas Guntur juga tinggal ngopi-ngopi aja kan. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang sifatnya mikro, ya mungkin nanti isu-isu tertentu, kemudian kita ada dialektika segala macam, itu penting juga buat kita, bahwa tidak semuanya kita harus sama ya kan gitu kan. Penting check and balance, penting baik di dalam atau di luar. Jadi ketika nanti pun andai kata PDI bergabung ya kan, itu kita pun ya perlu lah dialektika itu kita. Jika check and balance penting, Anda lebih setuju mana? PDI Perjuangan di luar atau tetap berada di luar atau di dalam? Dua-duanya saya setuju aja lah. Ya kan? Dua-duanya setuju ya? Ya kita tergantung imam politik saya, Pak Prabowo Subianto saja. Ya kan, beliau lebih tahu. Saya ambil contoh gini ya, ketika Pak Prabowo mengambil sikap untuk mengambil jabatan sebagai Menhan tuh, di awal tuh saya itu agak bukan nggak terima ya, aduh ini gimana ya, dan itu sebagian besar pendukung merasakan hal tersebut
Ya, itu di awal. Tapi waktu membuktikan, time will tell ternyata bahwa apa yang Pak Prabowo lakukan selama itu adalah hal yang paling tepat bukan saja buat beliau pribadi, tapi juga buat bangsa dan negara ini dan buat masyarakat. Gitu loh. Jadi saya sejauh ini so far saya sangat percaya apa yang akan beliau tempuh nanti ke depan. Oke. Mas Agung, lalu jika nanti PDI Perjuangan memutuskan baik itu akan bergabung atau